Hai, gue Maiput. Hari ini gue mau curhat sebetulnya. Kenapa? Karena gue lagi habis kesel gara-gara gue tuh habis nonton film serialnya Netflix yang judulnya Istri Paruh Waktu. Nah, mereka itu kan ada 60 episode dan gue udah nontonin dari episode 1. Coba lu bayangin, gue nungguin day by day, episode per episode, one by one, terus endingnya cuma ngegantung kayak gini. Oh, saya sakit hati. Nah, jadi ceritanya tuh ada sepasang suami istri. Suaminya si Adimas, istrinya namanya Rizka. Nah, dan seperti cerita-cerita Indonesia pada umumnya, datanglah seorang pelakor yang namanya si Andini. Nah, ini tuh ya awalnya ceritanya ya agak ya normally lah, kayak gimana sih kelakuan pelakor, ya kan? Nah, tapi ada suatu ending di mana si Adimas ini menyadari kesalahannya, dia mau tobat, dia mau balik lagi ke istrinya, ya kan? Nah, begitu dia mau balik lagi ke istrinya, si Andini ini nggak bisa terima dong, namanya juga pelakor, ya kan? Dia akan berusaha dengan segala macam cara supaya si Adimas itu bisa balik lagi sama dia, gitu kan? Terus akhirnya mereka berantem deh tuh kan, mereka berantem, terus si Dimas kabur naik mobilnya, si Andini kejar dong, iya kan, dia kejar, dia pepet, sampai akhirnya suatu ketika ada mobil dari arah depannya mobilnya si Adimas nggak bisa ngelak, dia jatuh ke jurang. Nah, disinilah keabsurdan yang paling fatal menurut gue. Di situ dikisahkan si Andini tuh orangnya badannya ceking, kurus, cuman kayak sebatang lidi gitu. Masa iya dia bisa nyelamatin Adimas, dia seret itu Adimas dari dasar jurang. Adimas tuh badannya gede, berotot lah gitu ya, gagah lah gitu. Itu kan berat banget, itu absurd banget, dan dia bisa gitu loh nyeret si Adimas itu sampai naik ke atas. Ya di situ sih nggak dikisahin kalau dia ada yang bantu atau gimana, nggak ada. Jadi uh, kayak gue penonton menganggap bahwa dia benar-benar ngangkat sendiri terus dia bawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu sebenarnya dia sempat mau jadi orang baik ya, dia sempat mau kasih tahu si Rizka, nih laki lo kecelakaan nih gara-gara gue gitu kan. Ya tapi akhirnya nggak mungkin dong dia lakukan itu. Dan terjadilah hal yang paling mengerikan, yaitu ternyata pada saat itu si Adimas itu pas bangun lupa ingatan. Kata dokter dia benar-benar blank, lupa. Ya mungkin karena kecelakaan itu kepalanya terbentur, apalah something. Terus dia nggak inget dirinya, nggak inget siapa-siapa. Si Andini, si pelakor nyebelin ini, memanfaatkan situasi. Dia bilang ke si Adimas, hey, gue ini bini lo, gue istri sah lo. Jadi dimanipulasi tuh ingatan si Adimas. Berbulan-bulan dia lakukan hal seperti itu, dan entah kenapa ya, namanya juga takdir sutradara, ya kan? Tiba-tiba ketemulah si Adimas sama si Rizka, walaupun sebetulnya tanpa sengaja, dan akhirnya terbongkarlah semua. Cuma di sini juga keabsurdan lagi terjadi. Kalau gue jadi keluarga si Rizka, atau jadi keluarganya si Andini, atau jadi keluarga si Adimas, ya kan? Harusnya salah satu dari mereka itu lapor polisi dong. Ini kan tindak kriminal. Itu nggak ada loh yang lapor. Jadi dibiarkan aja itu si Andini merajalela melakukan hal-hal absurd lainnya, sampai akhirnya yang lebih absurd lagi, si Rizka itu mengadakan perjanjian kontrak sama si Andini, bahwa karena gini loh kata dokternya, jangan dipaksa ingetannya, nanti dia malah hilang ingatan semua, bener-bener nggak bisa balik lagi. Terus si Rizka percaya dong sama dokternya. Secara dia pikir dokter kan kuliahnya susah ya, ilmunya lebih banyak, tapi serius ini adalah nasihat yang paling aneh dari seorang dokter yang pernah gue dengar. Dan untungnya ini hanya terjadi di dalam cerita sinetron ini. Terus udah gitu si Rizka pura-pura jadi sepupunya si Adimas, si Andini jadi istrinya, anak mereka. Jadi si Rizka sama si Adimas kan ada punya anak yang namanya Dila. Si Dila tau gak disuruh manggil om
sama papanya. Itu aneh gak sih? Gila, di situ si Dila tuh kayak paling baru usia 1 atau 2 SD disuruh kayak gitu. Ya tapi dalam cerita ini si Dilanya hebat sih, mau. Dan yang lebih update lagi, semua keluarga ngedukung ide gilanya si Rizka ini. Kayak gue gak ngerti ya si Rizka ini siapa sih di keluarganya sampai semua orang tuh mau nurutin dia gitu loh. Ya oke lah, dia anak-anaknya konglomerat gitu, tapi ya mungkin orang ngelihat orang tuanya oke-oke aja ya, terus mereka mau nggak mau ngikut gitu kan. Sebenarnya dalam cerita ini semuanya ngedukung si tokoh protagonisnya. Si antagonisnya sebenarnya cuma sendirian si Andini, tapi keren sih, dia bisa loh gitu mengalahkan begitu banyak musuh-musuhnya. Ini cerita absurd banget sebenarnya, lucu ceritanya, tapi ya lumayan lah bikin seru gitu kan, sambil gosok atau sambil apa kita dengerin ceritanya masih oke lah. Gue balik lagi ya, terus udah gitu akhirnya suatu ketika ingatannya si Adimas sih lama-lama pulih, karena kan ada banyak kejadian lah. Terus setiap kali ingatan Adimas mau pulih, ya biasalah si pelakor error ini berusaha menghalangi. Kenapa? Karena dia pengen nih Adimas tuh benar-benar lupa aja dan cuma inget dia sebagai istrinya gitu. Tapi syukurlah si sutradara tidak terlalu aneh-aneh gitu. Dia akhirnya membalikkan pikiran si Adimas sampai suatu ketika si Adimas lagi di rumah sakit gitu kan. Terus udah gitu si Rizka dan keluarganya lagi ngeroyok si Andini gara-gara si Andini bawa penghulu mau nikah. Jadi tadi sebenarnya mereka udah pernah nyoba nikah tapi kemudian gagal. Terus udah gitu si Andini mau mencoba lagi. Ya dalam hal ini you know lah, si pelakor error itu selalu melakukan KKN, terutama kolusinya gitu loh, terutama kolusinya. Jadi dia tuh sogok sana sogok sini, dia tuh keluar banyak duit tau nggak, cuma untuk dapetin si Adimas buat jadi laki dia. Ih, amis, dia nggak punya harga diri banget, padahal dia tuh cantik loh, tinggi, putih, cantik lah gitu. Kalau gue ngapain juga gitu loh, banyak kali cowok-cowok di luar sana yang jauh lebih hebat juga, ngapain ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena di sini diceritakan bahwa sifat dia adalah perempuan yang obsesif, possessive, NPD, you know lah, something kelainan jiwa yang nggak masuk akal. Dia berusaha tuh dapetin si Adimas mungkin hanya untuk memuaskan egonya dia, bahwa gue berhasil dapet loh, gue yang menang, kayak gitu kali ya. Terus sangat di sini ada keabsurdan lagi. Kok bisa ya mereka itu ribut-ribut di depan pintu kamar pasien gitu kan. Itu pasiennya si Adimas kutuk keluar, gak ada yang tahu loh, gak ada yang bisa lihat satupun, padahal ada yang ngarah ke sana matanya. Maksudnya kalau lihat dari posisi angle kameranya, seserius-seriusnya mereka itu saat si Adimas kucuk-kucuk keluar, maksudnya nggak kelihatan gitu kan. Itu aneh banget sih. Ya udahlah, ini itu udah episode mendekati episode terakhir tuh, udah di episode 60 tuh kejadiannya. Tadinya aku berpikir wah ini terus nanti bakal ini nih Adimas bakalan ingat, terus ya udah balik ke istrinya, happy ending, everybody happy except the pelakor error itu ya kan. Terus udah gitu akhirnya bener dong, si Adimas ternyata larinya ke rumah si Andini. Terus udah gitu di situ dia ribut ya kan. Dia bilang pokoknya nggak mau, gue mau balik lagi sama Rizka, bla bla bla, beli. Si Andini berusaha tahan dan segala macam. Tiba-tiba si Rizka datang dong. Kok bisa si Rizka datang? Karena ternyata di rumah si Andini ada CCTV. Nah ini masuk akal, yang ini masuk akal. Jadi ada CCTV yang megang aplikasinya itu bapaknya si Andini. Jadi dia lihat kok ada notice nih, dia lihat loh kok ada Adimas depan rumah. Dia lapor lah sama bapaknya si Rizka. Bapaknya si Rizka kasih tahu ke semua orang. Kenapa Rizka dan yang lain-lain nggak tahu kalau si Adimas tuh bakal ke rumah si Andini? Karena si pelakor error ini lagi-lagi melakukan kolusi. Nah, gue kasar rimpus ngomongnya. Kolusi itu saking emosi jiwa gitu kan. Kolusi, dia nyogok orang rumah sakit bagian CCTV-nya supaya nggak ngasih tahu. Jadi sebelum itu, kadang aku bingung deh, itu orang-orang kan judulnya mereka tuh konglomerat orang-orang pintar, maksudnya nggak ada satupun yang cepat-cepat berpikiran untuk
nanya ke bagian CCTV dan mereka selalu terlambat. Ya emang sutradara bikin kayak gitu kali ya, biar gemes kitanya, biar kesel gitu. Jadi si Andini yang duluan nyampe tuh tadinya ke tempat CCTV, terus dia sogok ke orang CCTV itu, kalau dia nanyain jangan kasih tahu ya, bilang CCTV-nya rusak gitu. Mauan aja dong tuh orang disogok, amit-amit. Mungkin banyak kali ya sogokannya, soalnya selalu amplopnya tuh warnanya coklat terus tebel gitu. Kalau gue lihat tebelnya sama, kayak tuh amplop dipakai berulang kali deh buat nyogok sana nyogok sini, sini ditanya. Ini banyak absurdan ya, tapi udahlah, yang penting ceritanya seru. Nah itulah akhirnya yang lain pada nggak tahu, si Andini doang yang tahu kalau si Adimas naik taksi dengan nomor plat sekian, ngarahnya kemana kemana cuma dia yang tahu. Oke, kita balik. Tadi kan udah ribut tuh mereka ya di depan rumah si Andini. Terus karena Rizka udah tahu dari bapaknya kan, dia susul dong, dia datang, dan inilah yang nyebelin. Endingnya begitu doang. Si Adimas lagi pelukan sama si Andini gara-gara si Andini ngakunya lagi hamil. Ya menurut gue sih pasti bohong lah, itu namanya gue pelakor error. Dia mah ada aja gitu yang strategi dia ya kan, dia pukul-pukulin perutnya terus kayak orang kesurupan gitu. Jadi mau nggak mau si Adimas peluk dia gitu kan, supaya berhenti, jangan mukulin perutnya lagi gitu kan. Terus udah gitu si Rizkanya datang, cuma nangis gitu. Terus si Adimas ngeliatin dia, Rizka ngeliatin dia, Andini ngeliatin Rizka. Udah selesai. Udah gitu doang endingnya. Dari episode 1 sampai episode 60 kita cuma ngeliatin orang saling tatap menatap gitu doang, nggak ada solusinya. Please deh sutradara, emang sengaja kali ya. Terus nanti mau season kedua lanjutin lagi. Berat deh. Ini kalau gue boleh ngasih tahu nih sama sutradaranya, tuh dulu zaman sinetron jadi raja di Indonesia tuh banyak tuh yang kayak gitu. Tapi entah kenapa biasanya nih yang bagus-bagus di sesi ke-1 kalau terus-terusan dibikin tambah lanjut lagi, jujur penonton enak, iya kan? Jadi please nih jangan menghancurkan rating kalian yang udah bagus ini dengan memperpanjang masa sesi cerita dengan cerita yang dibuat-buat bla 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 bli 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 kayak gitu. Udahlah, diselesaikan aja secara logika, iya kan? Si Andini pelakor error ini kan udah banyak melakukan kriminal, kenapa nggak ada sih satupun yang mau lapor polisi? Kenapa? Mungkin karena dikisahkan, oh takut nama baik keluarga mereka hancur gitu kan, namanya mereka keluarga konglomerat gitu kan, mau jaga nama baik gitu. Tapi kan ya gue nggak tahu deh, udah pokoknya gimana caranya supaya si pelakor error ini bisa di kick out, udah keluarin aja. Kalau perlu dibikin dia mati kayak ketabrak kan. Gue sebel, gue jujur udah sebel banget, udah enek banget. Terus si Rizka ini tolong dibikin agak lebih pinter dikit gitu. Masa ya pemimpin perusahaan besar sebodoh itu gitu, cuma atas nama apa namanya courtesy atau uh, tidak mau bertindak apa impulsif ya. Tapi ya gue nggak ngerti deh, udah pokoknya please lah sutradara, nggak usah dipanjang-panjangin lagi, di end kan saja secara logika yang memuaskan semua pihak, terutama si pelakor error itu harus di kick out selama-lamanya. Kenapa? Supaya jadi pelajaran buat orang-orang lain kalau yang namanya pelakor itu seharusnya hidupnya nggak akan bisa nyaman, walaupun ternyata itu jadi sebaliknya. Ya udah habis itu dulu deh, gue masih sebel sih, masih enek. Mudah-mudahan nanti Netflix ada film lain yang bisa memuaskan gue. Bye.